kami sadarin sekali bahwa kemarin ini adalah untuk berlatih gitu Bante, untuk benar-benar apa yang diteorikan dan apa yang dipraktekkan itu betul-betul ingin kami sadari, itu khususnya tentang sati itu Bante. Saya ingin, karena kata sati sering sekali kita dengar pada saat praktek itu bagaimana gitu. Nah, khususnya ketika Bante beri arahkan kemarin tentang kalau perlu dihitung seperti itu Bante. Nah, benar-benar kami praktekkan gitu. Saya praktekkan. Memang dari sana tuh pertamanya saya benar-benar ya seperti lucu tapi juga aneh gitu. Karena menghitung aja bisa lepas-lepas terus gitu Bante. Saya coba menghitung misalnya 1 sampai 10 4 kali gitu aja. Itu nggak bisa-bisa gitu Bante. Terus ketika saat itu saya menyadari, sati ini memang tidak mudah gitu nih. Tapi ketika saya benar-benar konsentrasi, benar-benar saya hitung, itu ada akibatnya Bante, yaitu ketegangan Bante. Bisa saya rasakan ketika alarm sudah berbunyi, mata saya udah terbuka, batin ini masih menghitung terus gitu Bante. Untuk menjadi rileks itu sulit sekali. Jadi sebenarnya bagaimana Bante? Terima kasih Bante. Iya. Memang dalam kita, jangankan kita menghitung, bahkan ketika tidak menghitung sekalipun, tegang masih bisa muncul. Karena memang kecenderungan dari batin kita adalah ketika mengarahkan batin ke objek, biasanya tanpa disadari mulai mencengkeram objek. Nah, sehingga kemudian ketegangan itu muncul. Bahkan ketika tidak menghitung, apalagi ketika menghitung. Atau kita menggunakan pencatatan, itu bisa memunculkan ketegangan. Awal-awal melatih batin demikian, itu memang masih bisa menimbulkan ketegangan. Tapi nanti lama-kelamaan ketika sudah terbiasa, ketegangan itu akan lenyap. Hanya kemudian memang setiap kali ketegangan muncul, lebih baik dirilekskan dulu, dibuat rileks. Ketika ketegangan muncul, rileks dulu. Kemudian memulai lagi dari awal, tidak masalah. Sehingga apa? Sehingga kesan atau persepsi berkenaan dengan bagaimana batin bisa sadar, penuh perhatian terhadap objek, namun di saat yang sama tetap tenang, tidak kemudian menjadi tegang, tetap rileks, itu akan semakin berkembang. Dan itu memang membutuhkan keterampilan, membutuhkan kebiasaan. Awalnya itu memang akan tegang, tapi nanti lama-kelamaan batin akan bisa mengikuti setiap proses, yaitu keluar masuknya nafas, termasuk bahkan ketika menggunakan penghitungan. Penghitungan masih ada, tentu bersama dengan nafas, tapi di saat yang sama ketegangan tidak ada. Memang itu membutuhkan waktu untuk bisa demikian. Bahkan tidak hanya itu, banyak orang yang juga mengalami ketika meditasi jalan. Padahal meditasi jalan kan simpel aja kan, teorinya simpel, yaitu ketika berjalan bisa menggunakan pencatatan kanan, kiri, kanan, kiri. Tapi untuk beberapa orang, pencatatan demikian pada akhirnya membuat seseorang itu malahan, pertama, dia akan tidak fokus kepada langkah kakinya, tapi kemudian fokusnya kepada pencatatannya. Yang kedua, kadang-kadang antara pencatatan dengan langkah kakinya tidak sinkron. Kita menghitung kanan, yang melangkah kiri. Terkadang begitu, karena tidak biasa. Tapi nanti kalau sudah biasa, itu akan bisa rileks sekali. Pencatatan tetap ada, tetapi tetap fokusnya adalah langkah kaki atau sentuhan di telapak kaki. Menjadi kebiasaan. Dan kalau sudah biasa, mendapatkan momentum yang baik, ya memang itu menjadi nyaman, menjadi enak. Begitu. Jadi tinggal kebiasaan saja. Tapi kemudian pencatatan pun, apakah dengan cara ketika duduk meditasi menghitung, atau mencatat dengan kita ketika berjalan, itu pun juga bisa dihilangkan.
Kalau sudah merasa kok ternyata dengan tidak mencatat, batin sudah begitu akrab familiar dengan objek, sudah bisa melihat objek secara apalagi keseluruhan, ya seseorang bisa meninggalkan pencatatan tersebut. Tetapi pencatatan itu penting terutama untuk awal-awal ketika ya itu tadi, ya tidak banyak satinya tetapi banyak lupanya. Dan ternyata ketika memperhatikan pun ternyata ya banyak lupanya juga kan. Sudah berapa banyak ya di tengah-tengah kemudian lupa sudah berapa hitungan gitu kan. Dan itu akan terjadi. Maka ketika lupa dengan hitungan, daripada kemudian berpikir-pikir sudah berapa, kembali ke awal. Kembali kepada hitungan awal. Sampai kemudian hitungan 10. Dan untuk supaya kemudian tidak lupa, memang dari awal itu sudah betul-betul bertekad. Bertekad bahwa tidak membiarkan satupun objek keluar masuknya nafas itu terlewati. Biasanya kalau dari awal sudah ditekadkan, biasanya itu akan bertahan lebih lama. Perhatian terhadap nafas tersebut. Tapi kalau dari awal sudah dibiarkan pikiran mengembara, tidak ada semangat, biasanya ya sepanjang duduk bisa saja yang banyak mengembaranya ketimbang kemudian fokus terhadap nafas. Maka dari awal sudah ditekatkan. Bahkan kalau di dalam kitab Visuddhimagga dan kitab komentar, bahkan seseorang harus punya keyakinan. Ketika misalnya memperhatikan objek keluar masuknya nafas, dari awal sudah punya keyakinan ini adalah jalan untuk pembebasan. Jadi melihat value, melihat sesuatu yang berharga sekali di objek meditasi tersebut. Supaya apa? Supaya ini untuk sebagai semacam sugesti, untuk memberikan sugesti bahwa ini sesuatu yang berharga, dengan cara ini pembebasan bisa terjadi. Sehingga tidak akan menjadi katakan kalau kita tidak menghargai, maka kita tidak akan tertarik untuk bersama dengan apa yang tidak dihargai. Tapi kalau kita menghargai objek ini sebagai ini jalan yang membawa kepada pembebasan, maka kita menjadi tertarik untuk memperhatikan objek tersebut. Nah, itu disampaikan di dalam Visuddhimagga, dalam kitab komentar, seringkali disampaikan. Supaya perhatian terhadap objek akan menjadi maksimal. Begitu ya. Ya, silakan. Tadi waktu meditasi saya merasa bahagia sekali. Nah, bahagia itu saya rasakan di sini. Nah, saya merasa di sana, oh ini kok bahagia gitu. Makanya saya perhatikan terus tetap di sana. Nah, setelah itu nafas juga terasa. Saya juga merasakan nafas, tapi mungkin tidak sejelas biasanya. Tapi saya tahu itu ada nafas di sana. Nah, ini gimana Bante? Apa itu boleh? Bahagiaan di sana itu saya pertahankan terus, dan nafas juga ada gitu Bante. Tidak apa. Kalau kemudian nafas itu masih ada, kemudian ada perasaan bahagia, seseorang bisa merasakan kebahagiaan, rasa rileks, rasa ada kegiuran mungkin di bagian tubuh tertentu, mungkin di bagian dada, mungkin beberapa orang di bagian belakang leher atau di bagian punggung. Silakan ketika kemudian perasaan bahagia itu muncul di sana. Sementara objek utamanya masih terlihat juga. Nah, tetapi rasa bahagia itu biasanya muncul kenapa? Ya batin sudah contented. Batin sudah merasa puas di situ. Puas, menerima semua keberadaan, menjadi tenang. Di saat yang sama juga ngantuk juga sudah tidak ada. Tapi kemudian rileks tapi tidak ngantuk. Ada fresh, batin menjadi fresh. Dan ketika batin dipertahankan demikian, ya tidak masalah. Hanya kemudian biasanya ya itu pun juga akan lenyap juga.
Ketika kemudian ada semacam kelengahan saja, kelengahan saja itu bisa lenyap juga. Lengah dalam artian kondisi ini kan sebenarnya kan sudah ditengarai. Ada nafas terlihat dengan jelas walaupun itu lembut, tapi sebenarnya masih ada. Kemudian badan itu rileks, tapi tidak ngantuk. Ada semangat, tetapi tidak gelisah, dan semuanya menjadi seimbang. Maka di situ muncul kebahagiaan, dan kebahagiaan itu ditengarai dengan kondisi fisik tertentu. Artinya mungkin seseorang mengalami di sekitar dada merasa ada desiran kebahagiaan, ada rileks di situ, mungkin di bagian punggung dan sebagainya. Nah, kalau bisa mempertahankan, ya tentu sangat baik. Tapi kalau kemudian lengah sedikit, itu bisa hilang. Ketika hilang, ya jangan kemudian kita menjadi kecewa. Itu pun juga mesti kita terima. Alih-alih kita kecewa misalnya, kalau terjadi, kita kembali kepada bagaimana membawa batin menjadi tenang. Bagaimana membawa batin tidak menjadi gelisah. Bagaimana membawa batin menjadi rileks. Nah, dengan batin yang tenang, rileks, tidak gelisah, seimbang, maka memungkinkan hal yang sama bisa terjadi. Bahkan bisa memungkinkan kebahagiaan yang muncul lebih dari itu. Itu sangat memungkinkan. Begitu. Mau tanya lagi Bante, kebahagiaan itu. Tapi tadi lenyap nggak kebahagiaannya? Lenyap, tapi saya kembalikan lagi ke sini, perhatikan lagi ke sini, muncul lagi. Ya, oke, ya. Nah, tapi mau tanya lagi Bante, apa itu yang disebut dengan meta kebahagiaan itu? Oh, belum. Ya, begini. Meta itu adalah ketika kemudian di situ tidak ada kebencian, ada kebahagiaan, sama nggak? Ada kebahagiaan, tetapi kemudian kebahagiaan yang muncul itu muncul karena batin tidak ada kebencian. Jadi betul-betul seseorang mengetahui, melihat ke dalam batin dan betul-betul mengetahui tidak ada kebencian, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap makhluk lain. Tidak ada kebencian. Nah, mengetahui batin tidak ada kebencian, kemudian tidak ada permusuhan, diketahui betul-betul tidak ada permusuhan, tidak ada keinginan untuk merugikan, untuk melukai yang lain, betul-betul diketahui dalam batin, terhadap siapapun tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada keinginan untuk menyakiti, dan kemudian merasa bahagia, mungkin bahagianya sama seperti tadi, tapi itu muncul dari mengetahui batin tidak ada kebencian. Itulah meta. Itulah meta. Karena kebahagiaan bisa muncul dari berbagai macam. Termasuk kita fokus dengan nafas, batin tidak gelisah tetapi kemudian rileks, kemudian tidak ngantuk, dan fresh, batin itu fresh, kemudian muncul rasa bahagia, yang itu juga bagian dari piti, kegiuran, yaitu bukan meta. Itu bukan meta. Meta itu adalah ketika diselipi dengan pemahaman, dengan pengetahuan dalam batin, tidak ada kebencian terhadap siapapun, tidak ada permusuhan terhadap siapapun, kemudian muncul rasa bahagia. Itu adalah kebahagiaan yang muncul karena meta. Tanya lagi Bante, kenapa kalau meditasi meta itu selalu dikatakan semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Padahal bahagia dengan meta itu cinta kasih ya. Meta cinta kasih itu kan berbeda. Kenapa dikatakan semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia? Pada saat meditasi mengeluarkan meta itu, kenapa dilakukan itu? Padahal kan berbeda itu Bante. Sebenarnya yang paling pertama ketika mempraktikkan meditasi meta, itu bukan mengharapkan makhluk lain berbahagia. Yang paling pertama adalah diri kita sendiri. Itu yang paling pertama. Maka di dalam Brahma Vihara Parana itu diawali dengan apa? Ahang sukito homi, nidugo homi. Semoga saya berbahagia. Semoga saya bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, bebas dari keinginan untuk menyakiti diri kita sendiri. Nah, ketika diri kita itu sudah bahagia,
karena bebas dari kebencian, bebas dari permusuhan, bebas dari keinginan untuk menyakiti makhluk lain, dan kemudian menjadi bahagia, baru kemudian kita berpikir terhadap yang lain. Semoga ia berbahagia. Kalau misalnya objeknya satu orang, semoga ia berbahagia, bebas dari kebencian. Artinya apa? Seperti halnya saya berbahagia karena bebas dari kebencian, semoga dia juga sama berbahagia karena bebas dari kebencian. Semoga dia berbahagia seperti halnya saya berbahagia yang bebas dari permusuhan, semoga dia pun juga sama bahagia karena bebas dari permusuhan. Nah, maka kebahagiaan yang kita rasakan inilah yang kemudian kita harapkan ke makhluk lain untuk juga berbahagia seperti yang saya rasakan. Sebenarnya begitu. Nah, ketika kita mengulang demikian, kebahagiaan dalam batin kita itu akan bertambah lagi. Itulah menjadi apa? Metanya berkembang. Meta berkembang karena apa? Dari diri sendiri yang punya cinta kasih karena bebas dari kebencian, permusuhan, dan keinginan untuk menyakiti, berkembang lagi ketika kita punya pengharapan yang sama terhadap makhluk lain. Maka kalau kita hanya sekadar semoga semua makhluk berbahagia, bahagia yang seperti apa? Menang togel kah? Bisa begitu kan? Ya, tidak demikian. Tapi bahagia karena bebas dari kebencian, permusuhan, dan juga keinginan untuk menyakiti. Dan itu adalah refleksi dari batin kita. Ya, kita makanya dalam prakteknya sebenarnya kalau kita masih ada kebencian, lenyapkan dulu. Lenyapkan dulu. Dengan berbagai macam perenungannya kita melenyapkan kebencian kita dulu. Dari perenungan itu saja kita sudah bahagia. Karena kemudian kita bisa melenyapkan kebencian terhadap orang lain. Kalau masih ada kebencian terhadap siapapun, tidak usah ada kebencian terhadap siapapun, lenyapkan dulu. Ketika kemudian masih ada permusuhan terhadap satu pun orang atau siapapun, lenyapkan dulu. Nah, dengan kita meyakinkan tidak ada kebencian, permusuhan, maka batin menjadi bahagia. Pasti bahagia. Nah, kalau sudah bahagia, kemudian kita mengharapkan ke orang lain. Apakah dengan sabi, sata, bawantu, sugitata, semoga semua makhluk berbahagia, atau dengan satu persatu semoga semua makhluk yang ada di depan saya tanpa batas, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang besar ataupun yang kecil, baik yang kuat ataupun yang lemah, semoga mereka berbahagia, bebas dari kebencian. Seperti saya yang bebas dari kebencian, mereka juga bebas dari kebencian. Nah, itu yang dimaksud sebenarnya, yang mesti kita kembangkan dalam praktik meditasi meta cinta kasih. Jadi kebahagiaannya harus kebahagiaan yang muncul dari pengotor batin pada waktu itu tidak ada. Kalau hanya sekedar semoga semua makhluk berbahagia tanpa ada dasar kebahagiaan yang seperti apa, ya kebahagiaan masing-masing orang berbeda-beda. Mungkin orang berpikir oh bahagia itu ketika mendapatkan harta benda yang melimpah, kemudian semoga dia pun berbahagia demikian. Itu bukan meta yang dimaksud. Begitu ya. Oke. Itu tadi meta, Bante. Kalau misalkan saya tadi kan meditasi juga ada kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu cuma kebahagiaan saja bukan meta, apakah itu boleh saya berikan ke orang lain? Ya boleh, kenapa tidak? Bukan diberikan tapi dipancarkan. Dipancarkan, betul. Nggak bisa diberikan. Iya. Ya. Dipancarkan. Ya, harapan kepada yang lain bisa, kenapa tidak? Harapan terhadap yang lain juga, semoga yang lain juga mendapatkan kebahagiaan seperti ini, kenapa tidak? Itu sesuatu yang baik. Kalau memang ingin seperti itu, ya tidak masalah. Ya, tapi jangan berharap yang lain bahagia betulan. Kenapa kok bahagia betulan, Bante? Nah, maksudnya kita berharap dalam artian pasti mereka dia bahagia, belum tentu kan? Maksudnya kita punya harapan terhadap orang lain yang baik-baik. Kenapa tidak? Itu sangat baik. Tetapi kan itu harapan kan? Tapi kita tidak melekat bahwa dia harus bahagia. Karena jangankan ke yang lain, ke diri sendiri aja tidak bisa memaksakan harus begini harus begitu, apalagi kepada yang lain. Tetapi kita
mengharapkan yang terbaik untuk diri sendiri, untuk yang lain juga. Gitu. Ya. Makasih Bante. Iya, baik. Oke, satu lagi, silakan. Wandami Bante. Dalam sitting tadi itu saya fokus nafas. Saat nafas masuk saya sadarin, nafas keluar saya sadarin, sampai saya bisa mengamati lebih dalam waktu nafasnya masuk itu awalnya, tengahnya, dan ekornya. Begitupun keluarnya sampai sejernih itu. Kemudian sambil karena saya ngamatin di situ muncul perenungan. Muncul awal nafas masuk itu lahir, nafas keluar itu hilang, mati. Lenyap, timbul, lenyap. Kemudian saya langsung pada saat merasa saya hidup ini sekarang di mana? Saya adalah di dalam badan nafas itu. Jadi ada semacam rasa shock gitu Bante. Tapi dalam perenungan itu saya mulai merenung lagi objek lain, kayak misalnya lampu hidup mati, kemudian pengetahuan yang sebelumnya kayak misalnya tentang digital 1, 0 itu juga kehidupan. Nah, karena itu akhirnya saya merasa bahwa itu adalah hal yang alamiah. Jadi kematian itu juga menjadi hal yang wajar, tidak menjadi ketakutan. Nah, yang menjadi pertanyaan itu kapan yang disebut sebagai perenungan yang bijak dan mana yang dianggap buah pikir karena pengetahuan sebelumnya yang menimpa di situ, dan sampai kapan kita harus berhenti Bante supaya tidak berlanjut kemana-mana lagi gitu. Demikian. Ya. Sebenarnya pengetahuan itu muncul setelah pengalaman. Pengetahuan anicca, ketidakkekalan pun juga muncul setelah pengalaman. Jadi tidak kemudian pengetahuan dulu kemudian pengalaman, atau pengalaman dan pengetahuan itu datang bersamaan. Mau sampai kapanpun pengetahuan datang dari pengalaman yang muncul terlebih dahulu. Maka seperti tadi, dari mengalami keluar masuknya nafas muncul pemahaman, dan mau sampai kapanpun akan demikian. Jadi dari keluar masuknya nafas kemudian muncul perenungan tentang kelahiran dan kematian, tentang ketidakkekalan. Kemudian merenungkan yang lain pula, seperti misalnya lampu juga ternyata sama. Ada kelahiran, ada juga kematian. Dan selama pada waktu perenungan tersebut batin tetap bertahan dengan ketenangan, itu masih baik. Hanya kemudian kalau perenungan tersebut menimbulkan kegelisahan, menimbulkan katakan pikiran yang terus berlarut-larut, pengembaraan, maka itu sudah menjadi rintangan batin. Nah, sehingga kita bisa katakan menengarai batin masih tenang atau sudah gelisah. Kalau sudah gelisah maka kembali kepada nafas saja. Tapi kalau dalam perenungan tersebut batin masih tenang, pemahaman anicca itu juga muncul di situ, itu masih baik. Karena mau tidak mau memang ketika ada sati maka muncul namanya dhamma wijaya. Ketika ada perhatian maka di situ pasti akan menimbulkan penyelidikan. Dhamma wijaya, menyelidik terhadap di dalam apa yang diperhatikan. Maka wajar ketika memperhatikan nafas muncul pengetahuan berkenaan dengan nafas yang kemudian terkorelasi dengan misalnya anicca, itu wajar sekali. Selama itu membawa kepada pemahaman yang baik, membawa kepada pelepasan, membawa kepada ketidakkemelekatan, itu masih sesuatu
yang baik. Tapi kalau nanti sudah menjadi gelisah, itu harus kembali kepada objek keluar masuknya nafas. Tergantung dari mana kita menengarainya. Nah, sehingga tidak masalah seperti itu. Hanya kemudian yang menjadi penting lagi adalah bukan pemahaman anicca semata, ketidakkekalan semata. Lebih lanjut adalah apa sih gunanya kita memahami ketidakkekalan, kita merenungkan ketidakkekalan. Apa itu manfaatnya? Apa itu dampaknya? Yang penting lagi adalah dampak dari kita merenungkan ketidakkekalan, kemudian membawa batin menjadi tidak melekat. Tidak melekat terhadap apapun fenomena. Itu yang paling penting. Jadi persepsi ketidakkekalan yang dikembangkan ini adalah senjata. Senjata yang tujuannya adalah untuk membawa batin tidak melekat terhadap objek. Jadi kita tidak kemudian terus katakan berputar-putar di dalam perenungan, tapi bagaimana dari perenungan batin kemudian tidak melekat. Itu yang paling penting terhadap apapun objek. Kalau kemudian tadi misalnya bisa melihat bahwasanya kematian sesuatu yang wajar, itu baik sekali. Ya, kematian sesuatu yang wajar artinya ya kita pasti akan mati, kita akan meninggal, tapi kemudian kita pun juga tidak kemudian perlu takut terhadap kematian. Toh memang itu sesuatu yang wajar. Nah, itu juga sesuatu yang baik. Tapi kemudian ada beberapa orang yang menggunakan persepsi kematian juga untuk memunculkan motivasi, memunculkan ketergugahan batin. Ada namanya perenungan tentang kematian, marananusati, ya sati perhatian terhadap kematian. Nah, perenungan terhadap kematian. Nah, itu juga baik sekali. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk supaya kita itu tergugah terus, tergugah untuk melenyapkan kotoran batin. Caranya bagaimana? Setiap nafas yang masuk ataupun nafas yang keluar, renungkan kematian bisa terjadi pada saat nafas masuk, bisa terjadi pada saat nafas keluar. Tujuannya apa? Sekali lagi ini pun juga bertujuan supaya kita siap ketika harus meninggalkan batin dan jasmani ini. Pernah tidak direnungkan? Merenungkan bahwasanya sudah siap belum ketika kita harus meninggalkan semua ini? Sudah siap belum? Dan padahal itu sesuatu yang pasti terjadi. Pasti terjadi. Siap belum meninggalkan Anda punya suami, punya istri, punya harta, punya pengalaman-pengalaman seperti ini? Siap tidak untuk meninggalkan? Ada tidak kemelekatan terhadap fenomena yang berada di sekitar kita ini? Ada tidak kemelekatan? Ada tidak ganjalan ketika harus meninggalkan mereka semua? Nah, ini yang ketika merenungkan kematian ini baik sekali. Artinya dalam setiap momennya ketika merenungkan kematian, dalam setiap nafas masuk, nafas keluar, kita renungkan bahwa kematian bisa terjadi. Di situ ada ketergugahan batin untuk siap meninggalkan semuanya. Dan itu juga baik sekali. Maka merenungkan ketidakkekalan adalah untuk melepas pada akhirnya, untuk tidak melekat terhadap apapun fenomena, termasuk ketika tadi misalnya ada perenungan tentang kematian pun juga pada akhirnya adalah untuk siap menghadapi perpisahan, siap untuk menghadapi ketika perubahan terjadi, siap untuk berpisah dengan apa yang dilekati. Akhirnya adalah untuk tidak melekat terhadap apapun pengalaman yang terjadi. Dan itu sesuatu yang baik. Mau dipraktikkan? Oh, itu baik sekali. Ya, kadang-kadang kita harus berpikir juga. Hidup kita itu pada akhirnya untuk apa? Ya pada akhirnya adalah untuk menghadapi nanti kematian. Mungkin sekarang masih katakan relax gitu kan, relax. Seakan-akan tidak akan mati. Tapi kematian pasti terjadi. Dan kita harus siap untuk betul-betul melepas semuanya. Harus siap. Karena kalau kita tidak siap,
waduh, bahaya. Jadi hantu gentayangan. Begitu ya. Silakan, itu sesuatu yang baik, tapi lihat lagi, kalau sudah terjadi kegelisahan, kembali kepada objek. Ya. Ya. Baik. Waktu sudah menunjukkan jam 8:30 lebih. Ya, kita lanjutkan. Anda bermeditasi. Dan nanti jam berapa biasanya, Samira? Ya, 9:30 ya. Ya, untuk patidana atau meta chanting ya, meta chanting. Dan tetap praktikan noble silence, semangat bermeditasi. Lebih baik hidup sehari tapi mengembangkan batin, hidup dengan kewaspadaan, daripada hidup 100 tahun tetapi tidak pernah meditasi. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya baik, terima kasih.